Kakak berharap adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, dan semangat untuk kita sama-sama beribadah. Dan meskipun sampai saat ini kita masih melaksanakan ibadah PT di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah. Dan pada hari ini ibadah kita untuk pelayan firman akan disampaikan oleh Kak Lia, dan pelayan pendamping ada Kak Maya dan Kak Sinta. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan Mars Pelkat Teruna. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kami masih boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah Pelkat Teruna meskipun di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhir, biarlah boleh berjalan dengan kehendak Tuhan, dan biarlah ibadah kami ini juga boleh berkenan di hadapan-Mu. Kau mau mencurahkan setiap roh kudus-Mu bagi kami semua dan adik-adik, biarlah kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Mari kita persiapkan pembacaan Mazmur kita dari Mazmur pasal 18 ayat 31 sampai ayat 32. Mazmur 18 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32, kita membaca secara responsorial. Kakak akan membaca pada kalimat yang tercetak keluar dan adik-adik membaca pada kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 18 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah membantu kecuali Allah kita? Untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada hari ini, kita bernyanyi dari Gita Bakti 104. Gita Bakti 104, janji Tuhan selalu digenapi. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam
pemberitaan dan renungan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Bersyukur di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan ibadah PT walaupun masih secara online. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan. Pimpin dan sertai adik-adik di rumah, kiranya mereka dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati hamba-Mu ini yang akan memberitakan firman, kiranya dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Kakak akan membacakan untuk kita semua 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ya adik-adik, tema renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, dalam pembacaan kita pada saat ini adalah di mana pada waktu itu Raja Daud mengajak bangsa Israel untuk memuji Tuhan, di mana pada pasal sebelumnya menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang nyata dalam proses pemindahan tabut perjanjian dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu, pada saat itu dalam perjalanan bangsa Israel, tabut perjanjian merupakan sesuatu yang paling penting karena itu adalah suatu bentuk penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Nah, dalam pembacaan kita saat ini pun Raja Daud pada saat itu mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tanpa pertolongan Tuhan tidak ada yang bisa terlaksanakan. Dalam kehidupan Daud pun banyak sekali bentuk penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Contohnya, pada saat Daud masih muda, Daud dapat mengalahkan Goliat yang merupakan pada saat itu tentara Filistin yang paling kuat. Dari situ pun penyertaan Tuhan telah nyata dalam kehidupan Daud, bukan karena Daud masih muda, tetapi karena adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daud. Yang kedua, bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daud yaitu pada pembacaan kita pada saat ini, di mana Tuhan memberkati segala proses perjalanan pemindahan tabut perjanjian. Walaupun dalam prosesnya banyak sekali rintangan, tetapi karena Daud terus mengandalkan Tuhan, maka semuanya dapat terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, dalam renungan kita pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana kehadiran Allah yang terus nyata dalam kehidupan adik-adik. Walaupun dalam masa sulit, Tuhan tetap menyertai adik-adik asalkan adik-adik terus mau mengandalkan Tuhan dan menyertakan Tuhan dalam segala kehidupan adik-adik. Nah, saat adik-adik sudah merasakan segala penyertaan dalam kehidupan adik-adik, di sini adik-adik pun mau diajar untuk dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Contohnya, pada saat pandemi saat ini, segala proses belajar
dilaksanakan di rumah. Adik-adik lebih dituntut ekstra untuk dapat belajar mandiri. Kadang penjelasan dari guru hanya sedikit, jadi adik-adik memutuskan untuk dapat mencari jawaban dari tugas-tugas secara mandiri. Walaupun tugasnya sesulit apapun, pasti adik-adik dapat mengerjakan dan dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Nah, dari situ, dari masa-masa sulit pun penyertaan Tuhan tuh tetap ada dalam kehidupan adik-adik, di mana Tuhan terus memampukan adik-adik mengerjakan tugas dan tanggung jawab adik-adik dengan baik walaupun dalam keadaan yang sulit. Banyak hal bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Contohnya dengan kehadiran orang tua di tengah-tengah keluarga, itu merupakan salah satu bentuk Tuhan menjamin kehidupan dan masa depan adik-adik, di mana orang tua diberikan tanggung jawab besar untuk dapat merawat adik-adik dari adik-adik kecil hingga besar, di mana adik-adik dapat sekolah dengan baik, adik-adik bisa makan dengan baik, dan memiliki apa yang adik-adik mau. Itu semua berkat hadirnya orang tua dalam kehidupan adik-adik. Nah, bentuk ungkapan syukur adik-adik atas orang tua yang adik-adik miliki adalah bagaimana adik-adik tetap terus dapat menghormati kedua orang tua adik-adik yang telah menjaga dan merawat adik-adik. Dengan kehadiran guru dan kakak layan pun merupakan suatu bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, di mana guru di sekolah mengajarkan banyak hal pelajaran kepada adik-adik sehingga adik-adik dapat mengerti tentang pelajaran, dapat memiliki wawasan yang luas. Itu semua berkat guru yang ada di sekolah. Dengan hadirnya kakak-kakak layan juga di tengah-tengah kehidupan adik-adik merupakan bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, di mana adik-adik dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dengan adanya kakak layan pun yang selalu mengingatkan dan mengajarkan adik-adik tentang firman Tuhan, sehingga adik-adik dapat menjadi anak-anak yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, pada saat ini kakak berharap adik-adik tetap terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik dan tetap terus mengucap syukur dalam segala hal tentang apa yang terjadi dalam kehidupan adik-adik. Caranya bisa dengan adik-adik berdoa, adik-adik memuji Tuhan, dan tetap taat mendengarkan renungan firman Tuhan setiap hari. Demikian renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Ya Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur berterima kasih untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan atas ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga dari awal pertengahan hingga pada akhirnya boleh terlaksana dengan baik. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Berkati dan sertai kehidupan adik-adik ya Tuhan dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar. Kiranya Tuhan Yesus terus memampukan mereka dalam setiap proses belajar dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mereka. Kiranya Tuhan Yesus terus memberikan hikmat, kepintaran, kepandaian, sehingga dalam setiap tugas dan apapun yang diberikan oleh gurunya, mereka tetap dapat mengerjakan semua tugasnya dengan baik dan memperoleh hasil yang terbaik. Berdoa untuk orang tua adik-adik yang ada di rumah, kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga, menyertai dalam setiap kehidupan orang tua lewat pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Kiranya berkat penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan tetap Tuhan nyatakan dalam orang tua adik-adik di rumah. Berdoa untuk kakak-kakak layan yang telah mengambil bagian pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga dan menyertai kakak-kakak layan dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan. Di pekerjaan Tuhan juga memberikan penyertaan sehingga segala tugas dan tanggung jawab boleh terlaksana dengan baik. Terus berikan kami kesehatan, kekuatan selalu Tuhan, kiranya di masa-masa saat ini kiranya Tuhan Yesus tetap memberikan kesehatan, kekuatan bagi adik-adik di rumah, orang tua maupun kakak-kakak layan. Kiranya kami terus dalam keadaan sehat. Kami terus berdoa dan berharap kiranya di waktu yang akan datang Tuhan akan memulihkan segala kondisi sehingga kami pun dapat beribadah secara tatap muka kembali. Ya Tuhan, segala aktivitas kami sepanjang seminggu ke depan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tetap memimpin dan menyertai. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Kiranya adik-adik di rumah tetap selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan. Dan sampai bertemu kembali di ibadah PLK Teruna selanjutnya. Adik-adik di rumah tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.